Tapi kata Nabi, kalau kamu mau tambah itu lebih baik. Akhirnya dia jadikan seluruh isi doanya adalah salawat. Jadi ketika dia angkat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu Allah akan perkenankan semua kebutuhan-kebutuhanmu, semua keinginan-keinginanmu, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau pertanyaannya Mbak Titin sebagai orang awam, apa amalan yang paling gampang, simple, mudah? Ya udah, banyakin sholawat. Sholawat itu pembuka segala kunci kehidupan kita, teman-teman. Banyakin sholawat. Selain istighfar pastinya ya. Ini saya lagi fokusnya ke sholawat aja, bukan berarti yang lain gak penting. Cuman sholawat itu ajaib. Jadi jangan pelit untuk bersalawat. Minimal sehari 300 lah, jangan kurang. Makanya tadi pakai yang ini ya. Tapi beli yang benar ya. Jangan yang 3.500 rupiah. Nanti ke riset. Yang pertanyaan pertama, gimana cara saya membahagiakan orang tua ya, khususnya ayah yang sudah almarhum? Banyak caranya. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami di Aceh ketika saya masih kuliah di Mesir. Saya dulu pernah ngerasa kayak sedih banget, terpukul, karena saya punya keinginan kalau saya udah lulus kuliah, saya pengen ngebahagiain ibu, pengen ngasih apa yang dia nggak dapatkan selama ini. Mungkin pengen beli dia rumah walaupun kecil, karena kita selama hidup selalu ngontrak. Pengen beli dia kendaraan, karena selama ini naik angkot terus, dan seringnya diturunin di tengah jalan karena nggak sanggup bayar kalau yang tepat sampai ke rumah. Cuman ada uang untuk setengah jalan, sisanya jalan kaki. Pengen banget membahagiakan di dunia. Tapi qadarullah, Allah punya rencana lain. Beliau wafat dalam musibah tsunami. Tadinya saya agak protes, agak ngerasa kayak aduh kok gini ya, Tapi akhirnya ketika saya berdamai, Allah ajarkan saya banyak hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Saya ngerasa bahagia kalau takdir ibu saya meninggalnya karena tsunami. Kenapa? Dia dapat pahala syahid. Justru dia lebih beruntung dari saya yang belum tentu saya meninggalnya gimana. Dia dapat pahala syahid karena orang yang tenggelam pahalanya syahid. Itu satu. Kedua, terus gimana cara saya membahagiakan ibu? Karena di dunia saya belum sempat ngebahagiain. Beliau wafat ketika saya masih kuliah. Gimana cara membahagiakannya? Itulah yang menjadi motivasi saya berdakwah. Saya pengen bikin sekolah gratis, saya bangun masjid. Saya punya cita-cita dan mimpi pengen bikin sekolah gratis dari SD sampai S3. Sekarang baru bisa SD dan SMA. Gratis 100%, bukan basa-basi yang cuma pendaftaran gratis, full gratis. Gurunya dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Sekolahnya walaupun gratis, nggak sederhana. 9 hektar, punya stable berkuda sendiri, punya farming sendiri, punya peternakan sendiri, lagi mau konsep bikin kolam renang sendiri, walaupun gratis. Kenapa? Saya pengen membahagiakan ibu di akhiratnya, karena saya nggak bisa membahagiakan dia di dunia. Jadi saya akan lakukan sebanyak mungkin amal-amal yang jariah. Salah satu di antara amal jariah itu adalah sedekah, ngajarin ilmu ya. Dan saya niatkan untuk ibu, saya niatkan untuk ayah, saya niatkan untuk kakak saya, karena yang meninggal di tsunami itu banyak. Saya niatkan untuk mereka. Selain doa, baca doa yang rutin. Selain doa di dalam sujud, kita baca doa-doa tahlilan malam Jumat atau malam-malam apa aja, kita baca doa untuk mereka. Tahlilan itu bukan cuma dibaca 7 hari, 40 hari dan setahun. Itu kan yang biasa dilakukan, dan kita bisa lakukan kapanpun. Apa arti tahlilan? Berdoa dengan berzikir dulu kan? Kan tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kita berzikir, setelah itu sholawat, setelah itu ya Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan seterusnya. Ziarah kuburnya. Setiap saya pulang ke Aceh, rutin saya akan ziarah kubur ibu saya yang dimakamkan secara massal di kuburan massal. Karena tsunami itu nggak bisa dikuburkan satu persatu ya, akhirnya dikuburkan secara massal dekat bandara. Keluar dari bandara saya pasti ke kuburan ibu dulu. Di sana saya bisa dari asar sampai maghrib di situ lama berdoa, baca Al-Muluk. Kenapa? Karena salah satu di antara fadilah membaca Al-Muluk menjadi pembela di dalam kubur. Saya pengen ngasih hadiah untuk ibu saya. Di dunia ngasih hadiahnya mobil, di dunia ngasih hadiahnya rumah, di dunia ngasih hadiahnya adalah perhiasan. Di akhirat hadiahnya Al-Quran, di akhirat hadiahnya amal soleh, di akhirat hadiahnya pahala jariah. Dan itulah yang bisa Mbak Titin lakukan untuk ayah. Bahagiakan beliau di akhirat kalau kita ngerasa belum mampu membahagiakan di dunia. Dan di akhirat jauh lebih berarti daripada di dunia.